Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2591 Selamat tinggal Feng Wenjun. Itu formasi. Lin Bai melihat ke tanah di depannya dan berkata dengan tenang. Mata Lan Yuxin dan Hu Xiner berkilat dan mereka menatap Lin Bai dengan heran. Lin Bai segera melangkah keluar dari perahu roh, terbang ke udara, mengepalkan tinjunya dan berteriak, Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu, datanglah untuk memberi penghormatan kepada senior keluarga Feng. Lin Bai berdiri di udara, menghadap tanah tandus di depannya pegunungan, teriak dengan hormat. Lan Yuxin dan Hu Xiner melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah Lin Bai memanggil, dia tidak mendapat balasan untuk waktu yang lama. Tepat ketika Lin Bai hendak berteriak lagi, sebuah suara tiba-tiba bergema di dunia kosong, apakah kamu punya bukti? Ketika Lin Bai mendengar jawabannya, dia langsung merasa senang dan mengeluarkan miliknya sendiri dari tas penyimpanan. Token murid diterangi di udara. Segera, di depan Lin Bai, riak melayang di udara, memperlihatkan pintu cahaya. Seorang pria muda dengan ekspresi serius keluar dari sana, dan dia mendatangi Lin Bai. Tuan Feng Wu. Lin Bai berteriak kaget. Pemuda ini secara mengejutkan adalah saudara laki-laki Feng Wenjun, Feng Wujun, dan murid kampus timur Akademi Dongzu. Tuan Feng Wu tersenyum dan berkata, saudara senior Sengzi, sudah lama tidak bertemu. Masuk dan bicara, di luar tidak aman. Tuan Feng Wu melihat Lin Bai, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan segera menyambut Lin Bai masuk. Lan Yuxin menyingkirkan perahu roh dan berjalan menuju Lin Bai, dan mereka bertiga berjalan ke pintu lampu bersama-sama. Melangkah melewati gerbang cahaya, Lin Bai mendongak dan melihat pegunungan megah di depannya, sekuat alam dewa. Di puncak pegunungan, istana menjulang ke langit satu demi satu. Di bawah gerbang cahaya, ada ribuan prajurit keluarga Feng yang siap berangkat, memandang Lin Bai dan yang lainnya dengan waspada. Tuan Feng Wu berkata, saudara-saudara, ini adalah putra suci Akademi Dongzu, bukan musuh. Setelah mendengar kata-kata Tuan Feng Wu, para prajurit di sekitarnya menjadi santai dan melepaskan kewaspadaan mereka. Ketika Lin Bai melihat keluarga Feng dalam keadaan seperti itu, dia berkata dengan tenang, sepertinya keluarga Feng juga sangat menderita. Feng Wujun berkata, saudara senior Sengzi ada di sini untuk sekte iblis. Lin Bai mengangguk dan berkata, memang benar, saya ingin tahu apakah Feng Wenjun ada di keluarga Feng. Setelah kami berpisah terakhir kali, dia pergi bepergian. Sekarang Dongzu dalam kekacauan, saya ingin tahu keselamatannya. Feng Wujun mengangguk dan berkata, Wenjun telah kembali selama beberapa waktu. Ayo pergi, aku akan mengantarmu menemuinya. Tuan Feng Wu berkata sambil tersenyum. Segera, Lin Bai mengikuti Tuan Feng Wu dan datang ke sebuah istana. Dari kejauhan, Lin Bai melihat Feng Wenjun berdiri di depan istana dengan wajah pucat, memandang ke langit di kejauhan. Ketika Feng Wenjun melihat Lin Bai, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Lin Bai. Feng Wenjun berteriak penuh semangat. Lin Bai dan Lan Yuxin datang ke istana. Tuan Feng Wu berkata, saudara senior Sengzi, mari kita bicara dulu. Saya tidak bisa meninggalkan formasi perlindungan gunung terlalu jauh. Saya harus kembali. Lin Bai mengangguk. Pada saat ini, Feng Wenjun berkata kepada Feng Wujun, saudaraku, berhati-hatilah, dan jika Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, datanglah kepada saya kapan saja. Feng Wujun menepuk bahu Feng Wenjun, tersenyum, dan berjalan keluar. Feng Wenjun berkata pada saat ini, saudara Lin, masuk dan duduk. Mereka bertiga berjalan ke aula dan duduk bersama. Feng Wenjun tersenyum pahit dan berkata, maaf, saudara Lin. Awalnya, ketika kamu tiba, aku seharusnya meminta ayahku untuk mengadakan jamuan makan untuk menghiburmu. Sayangnya, dengan situasi tragis di wilayah Fengge sekarang, keluarga Feng tidak tega lagi menjamu tamu. Lin Bai mengangguk. Saya mengerti. Tidak perlu etiket yang tidak perlu. Lin Bai berkata langsung, bukankah keluarga Feng berencana untuk pindah? Ketika saya datang di sini, saya melihat banyak sekte prajurit telah meninggalkan wilayah Fengge. Mungkinkah keluarga Feng akan tetap bertahan di wilayah Fengge? Feng Wenjun menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Feng ingin pergi, tetapi mereka tidak bisa. Saudara Lin, tahukah Anda berapa banyak murid yang dimiliki keluarga Feng? Ada jutaan murid di jalur utama dan cabang samping. Bagaimana bisakah kamu pergi seperti yang kamu katakan? Lin Bai berkata, kalau begitu keluarga Feng berencana bertarung sampai mati dengan sekte iblis di wilayah Fengge. Feng Wenjun tersenyum dan berkata, meskipun sekte iblis sekarang menduduki Fengge wilayah, keluarga Feng saya dapat hidup damai di pegunungan badai selama ribuan tahun. Bertahun-tahun yang lalu,
Tempat ini telah dijalankan seperti tong besi. Meskipun keluarga Feng kami tidak dapat melakukan apapun terhadap Sekte Iblis, itu tidak mudah bagi Sekte Iblis untuk melahap keluarga Feng. Selain itu, keluarga Feng juga memiliki kartu trufnya sendiri. Feng Wenjun berkata dengan tenang. Lin Bai berkata, ketika saya datang ke sini, saya mendengar bahwa lebih dari selusin orang kuat dari alam aspirasi Sekte Iblis telah datang ke keluarga Feng. Feng Wenjun mengangguk dan berkata, ya, kami bertengkar dan membunuh beberapa. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengerti bahwa keluarga Feng memiliki metode dan fondasinya sendiri, dan dengan dukungan dari Storm Mountain Rank, mereka tidak akan takut pada Sekte Iblis dalam waktu singkat. Feng Wenjun berkata dengan kesepian saat ini, jika semua keluarga Feng pergi, maka wilayah Feng Ge akan benar-benar jatuh. Lin Bai mengangguk sedikit. Lin Bai bertanya, Saudara Feng, tahukah Anda apa yang dilakukan Sekte Iblis? Sekte Iblis telah menghabiskan begitu banyak upaya dan berkontribusi pada 7 dinasti dan 6 wilayah. Apa yang ingin mereka lakukan? Feng Wenjun gemetar kepalanya dan berkata, itu tidak terlalu jelas. Tetapi ketika saya melihat perilaku para murid Sekte Iblis sebelumnya, sepertinya mereka hanya ingin menjarah sejumlah sumber daya budidaya. Karena setiap sekte dan keluarga yang diserang oleh para murid Sekte Iblis memiliki harta karun mereka. Dan tas penyimpanan, pada dasarnya semuanya telah diambil. Tapi ini normal. Sebagai murid Sekte Iblis, mereka dilahirkan dalam kemiskinan, jadi tentu saja mereka menginginkan lebih banyak sumber daya budidaya. Feng Wenjun berkata dengan senyum pahit. Lin Bai mengangguk sambil mengerutkan kening, di mana si Jiamu? Bukankah dia bersamamu? Feng Wenjun menghela nafas pelan, wajahnya menjadi serius, dan berkata, ini juga yang paling aku khawatirkan. Ketika Sekte Iblis menyerang Dongzu, Feng Ge baik domain batu ilahi maupun domain batu ilahi rusak parah. Saya sangat ingin kembali ke domain Feng Ge. Dan dia juga ingin kembali ke domain batu ilahi. Belum lama ini, saya mendengar berita dari domain batu ilahi. Dikatakan bahwa itu bahkan lebih buruk daripada domain Feng Ge. Saya masih memiliki keluarga Feng sebagai dukungan terakhir saya di wilayah Feng Ge, tetapi meskipun keluarganya bukanlah keluarga kecil di alam ilahi wilayah batu, lagi pula ini bukan keluarga besar. Kuncinya adalah aku telah kehilangan kontak dengannya sekarang. Awalnya aku ingin pergi ke wilayah batu ilahi untuk menemukannya, tapi aku tidak bisa mengkhawatirkannya. Wilayah Feng Ge dan keluarga Feng. Feng Wenjun berkata dalam dilema. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, tidak heran kamu baru saja berdiri di depan pintu, dalam keadaan linglung. Ternyata kamu mengkhawatirkannya. Feng Wenjun tersenyum pahit dan berkata. Saudara Lin tertawa. Kata Lin Bai, bagaimana anak-anak di dunia ini bisa tertawa? Itu yang kamu katakan. Feng Wenjun bertanya, Saudara Lin datang ke keluarga Feng saya kali ini, apakah dia ada yang harus dilakukan? Lin Bai mengangguk dan berkata, saya bersedia ada yang harus dilakukan. Hal pertama, saya ingin tahu apakah kamu aman. Mendengar kata-kata Lin Bai, Feng Wenjun merasa hangat di hatinya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin khawatir. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kita adalah teman yang pergi ke Binghuhai bersama. Feng Wenjun tersenyum dan berkata, ya, semua orang yang memamerkan kekuatan magis mereka di Danau Es dan Laut memang pantas untuk diingat. Apakah Saudara Lin punya yang lain melakukan? Bab 2592 Krisis Keluarga Feng. Lin Bai berkata, hal kedua adalah menyelidiki Sekte Iblis dan mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan. Apa langkah mereka selanjutnya? Hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat menang dalam setiap pertempuran. Jadi, saya datang ke Feng Ge dulu. Mari kita lihat domainnya dan lihat apakah kita bisa mendapatkan informasi. Feng Wenjun mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, ini sulit untuk diselidiki. Lin Bai bertanya, mengapa? Feng Wenjun berkata, sekarang di Feng Wenjun ada begitu banyak murid Sekte Iblis di domain Song, dan kebanyakan dari mereka berpura-pura menyamar sebagai murid Sekte Iblis. Mereka meminjam nama Sekte Iblis, melakukan apapun yang mereka inginkan, dan merampok keluarga dan rumah. Dan murid sebenarnya dari Sekte Iblis mungkin adalah inti dari Sekte Iblis. Kami belum melihat satu pun anggota. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, maka ini akan merepotkan. Feng Wenjun berkata, Saudara Lin, mohon jangan khawatir, saya juga akan meminta murid keluarga Feng untuk menyelidiki masalah ini. Lin Bai mengangguk dan berkata, terima kasih, Saudara Feng. Feng Wenjun sedikit tersenyum, Saudara Lin, tunggu kali ini. Ketika Feng Wenjun baru saja mengatakan ini, tiba-tiba ada getaran hebat di pegunungan Storm.
Gemuruh. Guncangan hebat menyebar ke seluruh pegunungan Storm. Kata-kata Feng Wenjun juga berhenti tiba-tiba saat ini. Ekspresi Lin Bai dan Feng Wenjun memadat, mereka berdiri satu demi satu, berjalan keluar aula, dan melihat ke langit di luar. Dari mana datangnya suara ini? Lin Bai segera bertanya. Mata Feng Wenjun berkedip, dia berspekulasi secara diam-diam, dan berkata, itu formasi perlindungan gunung. Tidak, saudaraku masih di sana. Saat dia berbicara, Feng Wenjun melompat dan langsung menuju formasi perlindungan gunung. Lan Yuxin dan Hu Xiner mendatangi Lin Bai saat ini dan bertanya, Lin Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, pergi dan lihat. Saat dia berbicara, ketiganya dari mereka terbang dan mengikuti Feng Wenjun ke formasi perlindungan gunung. Saat mereka bertiga masih di jalan, mereka semua melihat ke atas dan melihat formasi di langit yang melindungi pegunungan Storm berubah menjadi cahaya bintang sedikit demi sedikit dan menghilang di udara. Lan Yuxin berkata dengan dingin, formasi pelindung gunung keluarga Feng telah hancur. Lin Bai mengangguk dengan murung. Segera, ketiga orang itu dengan cepat tiba di depan pegunungan Storm. Pada saat ini, formasi pelindung gunung keluarga Feng hancur, dan pegunungan badai benar-benar muncul di antara langit dan bumi di wilayah Fengge. Ketika Lin Bai dan tiga lainnya tiba di pegunungan Storm, mereka melihat para prajurit keluarga Feng berdiri di pintu masuk, bersenjata lengkap, melihat ke depan. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di depan pegunungan Storm, ada banyak prajurit berjubah hitam, memandang keluarga Feng di pegunungan Storm dengan cibiran di wajah mereka. Apakah mereka murid dari Sekte Iblis? Hu Xiner berbisik ketika dia melihat prajurit berjubah hitam itu. Sepanjang jalan, Lin Bai dan mereka bertiga menemukan bahwa para murid Sekte Iblis memiliki kesamaan, yaitu mereka semua mengenakan jubah hitam dan topi untuk menutupi wajah mereka. Ini sepertinya telah menjadi standar bagi murid Sekte Iblis. Saya khawatir ada ratusan ribu orang di sini, kata Lan Yuxin dengan ekspresi muram. Ketika Lin Bai melihat begitu banyak prajurit Sekte Iblis berkumpul di depan pegunungan Storm, wajahnya menjadi semakin sulit untuk dilihat. Pada saat ini, Lin Bai melihat seorang pria muda di depan para prajurit berjubah hitam ini, yang sangat menarik perhatian. Senkin. Ekspresi Lin Bai langsung berubah dingin ketika dia melihat pemuda ini. Setelah pertempuran di Laut Danau Es, Lin Bai tidak membunuh Senkin. Dan Senkin juga kabur dari Akademi Dongzu dan menghilang. Sekarang Lin Bai melihat Senkin lagi, dan pada saat ini, kultivasi Senkin telah mencapai tingkat kematian dan kesulitan ke-6. Pada saat ini, Senkin berdiri di depan ratusan ribu prajurit berjubah hitam dan berkata dengan dingin kepada pegunungan Storm, silakan keluar dan bicara, kepala keluarga Feng. Lin Bai berdiri di antara prajurit keluarga Feng dan memandang Senkin dalam diam. Mendengar suara Senkin, sekelompok pria paruh baya berjalan di udara dan mendatangi Senkin, menatap tajam ke depan. Inilah kepala keluarga angin bawah. Bolehkah saya bertanya siapa yang ada di sini? Kata seorang pria paruh baya. Lin Bai melihat dan melihat bahwa kepala keluarga Feng adalah ayah dari Feng Wenjun dan Feng Wujun. Senkin tersenyum dan berkata, saya adalah salah satu dari 8 duta besar Sekte Iblis, Senkin. Saya, guru suci dari Sekte Iblis, telah mendengar nama keluarga Feng sejak lama dan memiliki rasa hormat yang khusus. Beberapa waktu yang lalu, saya juga mengirim prajurit untuk merekrut, tetapi tampaknya keluarga Feng tidak hanya tidak menerima kebaikan dari guru suci Sekte Iblis kami, Anda sebenarnya membunuh banyak prajurit yang kami kirim. Kepala Feng keluarga berkata dengan dingin, apakah Anda di sini untuk merekrut? Kirim selusin orang kuat dari alam aspirasi untuk merekrut. Senkin berkata sambil tersenyum. Kepala keluarga Feng, saya di sini atas nama Sekte Iblis. Saya dapat memberikan kamu kesempatan lagi. Jika keluarga Fengmu bersedia tunduk pada Sekte Iblis dan menanam jimat hidup dan mati, keluarga Fengmu akan aman. Kepala keluarga Feng berkata dengan ekspresi muram, bagaimana jika bukan aku? Senkin tersenyum tipis, melihat kembali ke prajurit berjubah hitam di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, kepala keluarga Feng, Anda juga melihat para prajurit di belakang saya. Mereka mendambakan sumber daya keluarga Feng Anda. Ada 1/2 juta prajurit Sekte Iblis di sini. Dan pada saat ini, ada lebih banyak prajurit Sekte Iblis yang berani datang dari segala arah di wilayah Fengge. Kepala keluarga Feng, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Senkin berkata sambil tersenyum. Wajah kepala keluarga Feng menjadi gelap dan dia berkata, kalau begitu tolong beri saya waktu, utusan Senkin, agar saya bisa memikirkannya. Senkin tersenyum dan berkata,
Kepala keluarga Feng, menurut Anda apakah saya seorang anak berusia 3 tahun? Apakah saya tahu cara membacanya? Mengapa Anda tidak menunjukkan keterlambatan Anda? Saya akan memberikan 3 napas kepada patriark keluarga Feng untuk memikirkannya. Jika patriark keluarga Feng belum membuat keputusan setelah 3 tarikan napas, maka saya akan membuat keputusan untuk Anda. Kata Senkin. Kepala keluarga Feng tampak murung dan sedikit marah. 1. Teriak Senkin sambil tersenyum. 2. Segera setelah itu, Senkin berteriak untuk kedua kalinya tanpa ragu-ragu. 3. Teriak Senkin sambil tersenyum. Setelah Senkin selesai menghitung, dia bertanya, Kepala keluarga Feng, apakah Anda sudah membuat keputusan? Kepala keluarga Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, meskipun keluarga Feng saya bukanlah keluarga besar di zaman kuno benua, ini masih keluarga besar. Saya bukan murid Xiao Xiao. Jika keluarga Feng saya menjadi pisau daging di tangan sekte iblis, saya, keluarga Feng, tidak akan bisa menuruti nasib saya. Senkin berkata sambil tersenyum galak, saya tahu kepala keluarga Feng akan mengatakan itu. Itu sangat memalukan. Serang. Senkin mengangkat tangannya dan melambai, dan ratusan ribu sekte iblis prajurit di belakangnya meraung, bersemangat, dan bergegas menuju pegunungan Storm dengan raungan liar. Bunuh. Keluarga Feng, aku sudah lama tidak bahagia dengan keluarga Feng. Aku akan membunuh beberapa lagi dari keluarga Feng hari ini. Simpan semua wanita kecil dari keluarga Feng untukku. Saya ingin dimanjakan dan dimanjakan. Bunuh. Atas perintah Senkin, para prajurit berjubah hitam itu segera bergegas keluar dan langsung menuju pegunungan Storm. Wajah kepala keluarga Feng menjadi gelap, dan dia mengangkat tangannya dan melambai, berjuang. Para prajurit keluarga Feng segera bergegas keluar dari pegunungan Storm dan memasuki medan perang. Dalam sekejap, dua kelompok prajurit bertabrakan dengan keras di udara. Saat keduanya bertabrakan, suara energi spiritual bertabrakan, jeritan prajurit, dan darah di udara meledak pada saat yang bersamaan. Langit dan bumi berubah warna selama perang, dan matahari serta bulan menjadi redup saat ini. Semua orang bertarung sampai mati. Bab 2593 bertemu Senkin lagi. Bertarung. Mengikuti perintah dari kepala keluarga Feng, sejumlah besar murid keluarga Feng dari pegunungan Storm menyerbu keluar dan bergegas menuju prajurit sekte iblis. Di depan Storm Mountain Range, susunan yang belum pernah terjadi sebelumnya terbuka. Lin Bai, kita. Lan Yuxin memandang Lin Bai yang siap berangkat. Hu Xiner juga terhibur. Lin Bai berkata dengan dingin, sekarang kita telah bertemu, kita tidak bisa hanya duduk diam. Senkin sekarang adalah salah satu dari 8 duta besar sekte iblis. Jika kita menangkapnya, kita pasti akan mendapatkan banyak informasi tentang sekte iblis. Ayo kita tangkap. Senkin. Lan Yuxin sedikit mengangguk. Segera, Lin Bai melintas dan bergegas ke medan perang. Gemuruh. Pada saat ini, kekuatan yang kuat mengguncang langit. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seorang pria paruh baya di samping kepala keluarga Feng, bergegas ke kerumunan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Alam aspirasional. Lin Bai pada saat ini merasa bahwa kultivasi pria paruh baya ini adalah seorang pria kuat di alam aspirasi. Tujuan alam aspirasi ini, seperti Lin Bai, sedang bergegas menuju Senkin. Senkin mencibir, awalnya saya mengira orang-orang kuat di alam aspirasi harus menonton lebih lama lagi. Tapi saya tidak menyangka mereka mau tidak mau mengambil tindakan begitu cepat. Ayo kita hadapi mereka. Senkin mencibir dan berkata, Senior, giliranmu untuk mengambil tindakan. Saat Senkin berbicara, lebih dari 20 sosok terbang keluar dari antara prajurit berjubah hitam dan bergegas menuju alam aspirasi keluarga Feng. Kuat, Fengji, lama tidak bertemu. Salah satu orang kuat di alam aspirasi muncul dan berkata sambil mencibir. Keluarga Feng bercita-cita untuk mencapai puncak dan berkata dengan terkejut, penguasa kota bunga racun, Anda benar-benar membelot ke sekte iblis. Pakar tingkat calon mencibir, kecenderungan umumnya adalah kita semua tidak punya pilihan. Saya menyarankan Anda, keluarga Feng, harus mengikutinya, jika tidak, keluarga Feng ini, yang telah diwarisi selama puluhan ribu tahun, akan segera dihancurkan. Keluarga Feng bercita-cita menjadi yang teratas dan mencibir, jika Anda ingin membuat aku antek dari sekte iblis, maaf, kami belum bisa melakukannya. Orang kuat di alam aspirasi berkata dia mencibir dan berkata, kalau begitu pergi dan mati. Saat dia berbicara, pertempuran sengit di alam Ascension dimulai di udara. Ada juga banyak ahli alam bertujuan yang dibawa oleh Senkin, totalnya hampir 30,
dan ada juga banyak ahli alam bertujuan dari keluarga Feng yang dapat bersaing secara merata dengan para ahli alam bertujuan ini. Pertarungan di alam aspirasi membuka medan perang sendirian. Sekarang pertempuran sebelum Storm Mountains dibagi menjadi dua medan perang. Di atas langit, di atas awan, pertempuran di alam aspirasi meledak dengan liar. Di bumi dan di udara, para pejuang dari alam pemberontakan kematian dan alam suci Yin bertarung dengan gila-gilaan. Ada terlalu banyak prajurit dari Sekte Iblis. Kami bukan tandingan mereka. Tangkap Senkin. Lin Bai memelototi Senkin di luar medan perang dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Namun di tengah jalan, Lin Bai dihentikan oleh prajurit Sekte Iblis lainnya. Hal yang sama berlaku untuk klan Yuxin dan Husiner. Ada begitu banyak prajurit dari Sekte Iblis sehingga Lin Bai dan yang lainnya tidak bisa menerobos mereka dan tidak bisa mendekati Senkin. Kamu juga murid keluarga Feng. Kalau begitu ambil nyawamu. Seorang prajurit Sekte Iblis meraung ke arah Lin Bai, dan budidaya kesempurnaan agung dari alam suci Yin memancar dan membombardir Lin Bai. Kekuatan yang kuat mengguncang kekosongan. Jangan menghalangi jalan. Lin Bai tampak galak dan menebas dengan pedangnya, membunuh pria ini dengan pedangnya. Lin Bai bergegas menuju Senkin sambil membunuh prajurit Sekte Iblis. Melihat ke belakang, saya melihat para prajurit dari keluarga Feng bertempur semakin sengit, membunuh murid-murid Sekte Iblis dan mundur dengan mantap. Namun, ada terlalu banyak prajurit dari Sekte Iblis. Pertempuran telah berlangsung selama setengah jam, tapi jumlah prajurit dari Sekte Iblis sepertinya tidak berkurang setengahnya sama sekali. Pada saat ini, Lin Bai masih belum keluar dari pengepungan. Namun, kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh Lin Bai membuat takut para prajurit Sekte Iblis. Kedua bersaudara Feng Wenjun dan Feng Wujun bergabung untuk berjaga di depan pegunungan badai. Keduanya adalah putra jenius yang berada di atas seni bela diri. Mereka sangat kuat. Prajurit biasa dari alam yang sama bukanlah tandingan mereka. Mata Senkin berkilat dan dia berkata dengan suara dingin, Jun Fengwu, Tuan Feng Wen, kalian berdua sangat menarik perhatian. Saya masih ingat ketika Sekte Iblis dikalahkan secara menyedihkan di Danau Es dan Laut, semua ini terima kasih padamu. Feng Wenjun. Sejak aku melihatmu hari ini, tentu saja aku ingin menyelesaikan masalah denganmu. Senkin maju selangkah, dan tubuhnya segera bertambah besar. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki dan bergegas menuju pegunungan Storm. Dharma langit dan bumi. Mata Lin Bai bersinar dan dia melihat Senkin berubah menjadi raksasa dan bergegas mendekat. Tuan Feng Wu tiba-tiba menatap raksasa besar itu, dengan sedikit ketakutan di wajahnya, dan buru-buru berteriak, saudaraku, hati-hati. Saat dia berbicara, Tuan Feng Wu mendorong Tuan Feng Wen menjauh dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian dia meninjunya. Naik dan bertabrakan dengan raksasa sepanjang 100 kaki yang diubah oleh Senkin. Puff! Saat mereka bertabrakan, Tuan Feng Wu menyemburkan darah dan terbang mundur dengan ekspresi sedih. Saudaraku, seru Feng Wenjun. Raksasa setinggi 100 kaki yang diubah oleh Senkin bergegas menemui Tuan Feng Wu dan berkata dengan suara dingin, kalian semut tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tuan Feng Wen, mari kita akhiri hari ini antara kau dan aku. Tuan Feng Wen memandang Sen dengan dingin. Qin, berkata, Senkin, kamu pengkhianat. Kamu juga putra semi suci dari Akademi Dongzu, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menjadi antek dari Sekte Iblis. Senkin mencibir, apa yang Anda maksud dengan menjadi antek Sekte Iblis? Anjing lari, saya awalnya adalah murid Sekte Iblis. Saya bergabung dengan Akademi Dongzu untuk mendapatkan harta karun di bawah Danau Es dan Laut. Saya dikacaukan oleh Anda dan Lin Bai. Kalau tidak, bagaimana saya bisa melarikan diri dari Dongzu karena malu? Zhou Suigong. Feng Wenjun, hari ini saya akan membuat Anda membayar hutang Anda dengan darah. Senkin, 100 kaki raksasa, mengangkat tinjunya dan menyerang Feng Wenjun dengan kekuatan yang kuat. Senkin awalnya memiliki kekuatan kematian dan kesulitan tingkat ke-6. Sekarang dia telah menggunakan keterampilan Sekte Iblis dan berubah menjadi tubuh iblis setinggi 100 kaki. Kekuatannya bahkan lebih tak terhentikan. Bahkan prajurit biasa dari tingkat ke-7 dan ke-8 kematian dan kesulitan tidak berani menghadapi Senkin. Sebuah pertempuran. Meskipun kekuatan Feng Wenjun juga meningkat, budidayanya hanya berada pada tingkat ketiga kematian dan kesulitan, dan dia tidak mampu melawan Senkin secara langsung. Tidak bagus. Ketika Lin Bai melihat Senkin menuju Feng Wenjun, ekspresi galak muncul di wajahnya, dan Lin Bai segera bergegas mendekat. Orang ini sangat kuat dan memiliki banyak harta.
Kemarilah dan bekerja sama denganku untuk membunuhnya. Pada saat ini, seorang prajurit Sekte Iblis di sebelah Lin Bai berteriak dengan seluruh kekuatannya. Saat suara itu keluar, lebih dari 20 prajurit Sekte Iblis mendatangi Lin Bai dan mengelilinginya. Dengan segala cara yang digunakan, Lin Bai merasa sulit untuk keluar dari masalah dalam waktu singkat. Puff! Feng Wenjun dipukul oleh Sen Qin dan terbang menjauh. Dia memuntahkan darah dan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Sen Qin dengan marah. Sen Qin mencibir, "Feng Wenjun, kamu juga putra semi suci dari Akademi Dongzu, dan aku juga. Tapi sekarang kekuatan dan kekuatanku jauh melebihi milikmu. Inilah manfaat dari Sekte Iblis. Bergabunglah dengan Sekte Iblis. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan melampaui kekuatan Lin Bai dalam waktu singkat." Sen Qin mencibir. Feng Wenjun dan Feng Wujun terluka parah di tanah. Dengan wajah pucat dan nafas lemah, terlihat jelas bahwa dua pukulan Sen Qin telah memberikan pukulan yang berat kepada mereka. Bab 2594 Kematian Tuan Feng Wu. Lin Bai dikelilingi oleh kerumunan prajurit Sekte Iblis. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Feng Wenjun dan Feng Wujun keduanya terluka, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Namun, Lin Bai dikelilingi oleh terlalu banyak prajurit Sekte Iblis dan tidak dapat melarikan diri untuk menyelamatkan Feng Wenjun. Bergabunglah dengan Sekte Iblis, Feng Wenjun, aku akan memberimu kesempatan. Sen Qin, raksasa setinggi 100 kaki, menatap Lin Bai dan berkata dengan mata dingin. Wajah Feng Wenjun pucat dan sedih. Dia menatap Sen Qin, dan rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. Kamu sedang bermimpi. Saat dia berbicara, kekuatan Feng Wenjun datang entah dari mana dan membuatnya. Dia melompat dari tanah dan bergegas menuju Sen Qin. Angin bertiup dan dewa muncul. Feng Wenjun di udara seperti dewa. Badai tak berujung menderu melewatinya. Di tengah angin kencang, sesosok halus melangkah keluar dan bergegas menuju Sen Chen. Qin pergi. Apakah ini gerakan ini lagi? Saya telah mendengar bahwa ketika Anda berada di Pulau Suci, Anda hampir mengalahkan Lin Bai dengan gerakan ini. Mata Sen Qin berkedip dan dia menatap Feng Wenjun. Sayang sekali, gerakanmu ini tidak ada gunanya bagiku. Sen Qin tertawa jahat, mengangkat tinju besarnya dan menyerang sosok itu. Sosok yang muncul dari belakang Feng Wenjun baru saja menyerang Sen Qin saat ia dipukul oleh Sen Qin, hanya terdengar suara ledakan yang keras, dan sosok itu meledak. Saat sosok itu meledak, badai di sekitarnya berhenti tiba-tiba, dan Feng Wenjun juga menyemburkan seteguk darah selama pukulan tersebut, dan tubuhnya segera terbang keluar, jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Pukulan ini sekali lagi memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Feng Wenjun. Karena kamu tidak ingin kembali ke Sekte Penakluk Iblis, pergilah dan mati. Sen Qin mencibir dan melihat senyum menghina di wajah Feng Wenjun saat dia jatuh ke tanah. Mengangkat tinjunya, tinju Sen Qin sebesar gunung, turun dari langit dan langsung mengenai kepala Feng Wenjun. Melihat pukulan itu jatuh, wajah Feng Wenjun dipenuhi dengan keterkejutan dan kedinginan. Saat ini, Feng Wenjun merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Wenjun. Lin Bai berteriak di tengah kerumunan. Meskipun Lan Yuxin juga terjerat oleh prajurit Sekte Iblis, dia juga melihat situasi tragis Feng Wenjun saat ini. Lan Yuxin menoleh ke belakang, menatap Lin Bai, dan berkata dengan dingin, "Lin Bai, saya akan menggunakan metode rahasia seni bela diri untuk menutup ruang dan waktu. Saya akan memberi Anda waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan Feng Wenjun." Sebelum Lin Bai bisa balasan, Lan Yu warna biru sedingin es muncul di mata Xin pada saat ini. Prajurit Sekte Iblis yang mengelilingi Lin Bai yang bergegas menuju Lin Bai dengan tatapan garang langsung membeku di kehampaan. Dalam jarak 100 meter dari Lin Bai, ruang dan waktu langsung berhenti. Pada saat ini, Lin Bai bereaksi dengan cepat, mengambil satu langkah ke depan, memotong area sekitar dengan cahaya pedang, dan bergegas menuju Feng Wenjun. Tepat ketika Lin Bai, dengan bantuan Lan Yuxin, keluar dari pengepungan, pukulan Sen Qin hendak menimpa Feng Wenjun. Tidak. Lin Bai melihat bahwa dia tidak bisa lagi mengejar kecepatannya, dan hatinya segera menjadi dingin. Wenjun, cepat pergi. Pada saat ini, sesosok tubuh meninju Feng Wenjun dengan putus asa. Dengan pukulan ini, tubuh Feng Wenjun langsung terbang dari pukulan Sen Qin dan lolos dari pukulan tersebut. Sayangnya, orang yang melontarkan pukulan tersebut tidak seberuntung itu. Gemuruh. Pukulan Sen Qin jatuh, dan suara bumi berguncang dan pegunungan tiba-tiba terdengar. Feng Wenjun kebetulan menghindari pukulan itu, dia menatap tinju itu dengan mata terbelalak dan berteriak dengan sedih, "Saudaraku. Kakak."
Lin Bai mendatangi Feng Wenjun saat ini dan melihat pukulan dari raksasa Senkin dengan sedikit ketakutan di matanya. Pada saat kritis itu, Lin Bai melihat bahwa Feng Wujun lah yang memukul Feng Wenjun, membiarkan Feng Wenjun melarikan diri, tetapi Feng Wujun tetap berada di bawah pukulan itu. Oh, biarkan kamu melarikan diri. Pada saat ini, Senkin melihat Feng Wenjun masih hidup, dan senyuman sinis muncul di wajahnya. Dia perlahan mengangkat tinjunya. Lin Bai dan Feng Wenjun melihat pada saat ini bahwa di bawah tinju itu, tubuh Feng Wujun telah dipukuli menjadi pai daging. Tuan Feng Wu sudah mati. Ketika Feng Wenjun melihat tubuh Feng Wujun, pupil matanya meledak, matanya merah darah, mulutnya terbuka lebar, dan dia melihat ke langit dan meraung keras. Ah! Raungan Feng Wenjun menyebar ke seluruh pegunungan Storm. Para ahli alam aspirasi yang bertarung di atas awan semuanya melihat ke bawah dan melihat tubuh Tuan Feng Wu. Di antara mereka, kepala keluarga Feng bahkan menitikkan air mata. Puff! Pada saat ini, Lan Yuxin dikepung oleh 7 prajurit Sekte Iblis. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang menjauh. Baru saja, untuk membantu Lin Bai keluar dari masalah, Lan Yuxin secara paksa menggunakan metode rahasia jiwa bela diri untuk mengalihkan perhatiannya. Akibatnya, prajurit Sekte Iblis yang mengepungnya memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya dan melukai Lan dengan parah. Yuxin dalam satu gerakan. Haha, ayo mati, cantik kecil. Setelah prajurit Sekte Iblis itu melukai Lan Yuxin, mereka segera menerkamnya. Pada saat ini, wajah Lin Bai penuh dengan kepanikan, dan dia bergegas pergi. Lan Yuxin, hati-hati. Tapi jarak antara Lin Bai dan Lan Yuxin terlalu jauh. Bahkan jika Lin Bai mengeluarkan pedang terbangnya saat ini, akan sulit untuk mencapai Lan Yuxin secara instan. Di depannya, selamatkan dia. Tepat ketika Lin Bai terlambat, wanita lain tiba-tiba muncul di samping Lan Yuxin. Sebuah cahaya terang melintas di matanya yang indah. Dengan lambaian tangannya, kekuatan besar mengelilingi Lan Yuxin. Beberapa prajurit Sekte Iblis terbang keluar. Di saat yang sama, wanita menawan ini dengan cepat membawa Lan Yuxin pergi ke tempat yang aman. Lan Yuxin, yang terluka parah, mengangkat kepalanya dan menatap wanita yang menyelamatkannya. Meskipun dia enggan, dia tetap berkata, "Terima kasih, Hu Xiner." Hu Xiner berkata dalam hati, "Hati-hati, meskipun mereka tidak sekuat kita, tetapi ada banyak dari mereka. Jika perhatianmu terganggu, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Lin Bai melihat Lan Yuxin diselamatkan oleh Hu Xiner, dan dia segera menghela nafas. Bernafas lega. Medan perang ini berubah dengan cepat. Meskipun Lin Bai dan yang lainnya sangat kuat, ada begitu banyak prajurit dari Sekte Iblis dan begitu banyak semut yang membunuh gajah sehingga Lin Bai dan yang lainnya harus menghadapinya dengan seluruh kekuatan mereka. Hu Xiner membawa Lan Yuxin ke tempat yang aman, yang membuat Lin Bai merasa sedikit lega. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat kembali Feng Wenjun yang hilang. Seolah kematian Tuan Feng Wu telah membuat Tuan Feng Wen benar-benar bodoh. Feng Wenjun merosot ke tanah, memandangi tubuh saudaranya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah jiwanya telah diambil darinya. Feng Wenjun, kamu baik-baik saja. Lin Bai datang ke sisi Feng Wenjun dan berbisik. Feng Wenjun mengabaikan Lin Bai, matanya hanya menatap tubuh Feng Wujun. Lin Bai melihat bahwa Feng Wenjun benar-benar bodoh, dia tidak bisa menerima kematian Feng Wujun dan benar-benar terpana. Pada saat ini, raksasa Senkin mengangkat tinjunya lagi dan menatap Feng Wenjun dengan dingin. Pada saat inilah Lin Bai berbalik dan menatap Senkin. Bab 2595 yang kuat akan datang. Lin Bai muncul di depan Feng Wenjun dan kembali menatap Senkin, dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Lin Bai. Senkin menunduk dan melihat Lin Bai, yang sebesar semut di kakinya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Lin Bai perlahan terbang dari depan Feng Wenjun dan muncul di depan wajah besar Senkin. Dia memandang Senkin dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Senkin, apakah kamu mencari kematian?" Senkin memandang kemarahan di hati Lin Bai membara. Dia teringat kejadian yang terjadi di Laut Danau Es, dan bagaimana Lin Bai datang bersama orang-orang kuat untuk mengganggu semua rencana Sekte Iblis. Hanya pada akhirnya Senkin tidak dapat mengingat banyak hal, dia tidak tahu bagaimana dia meninggalkan Lautan Danau Es pada akhirnya. Senkin meraung dan berkata, "Lin Bai, apa yang terjadi di Laut Danau Es? Mengapa begitu banyak ingatanku yang tidak lengkap?" Lin Bai memandang Senkin dengan ekspresi acuh tak acuh, dan rasa dingin muncul di matanya. Dengan kejam, dia berkata dengan suara dingin, "Ingin tahu? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka." Pedang terbang.
pikir Lin Bai, dan segera dua pedang terbang keluar dari tubuhnya dan menuju ke arah Senkin. Tepat pada waktunya, Senkin sangat marah, mengayunkan tubuhnya 100 kaki, mengayunkan tinjunya, dan meninju Lin Bai dengan ekspresi ganas. Kekuatan mengerikan dari pukulan itu mengguncang kehampaan dan menghancurkan segalanya. Saat itu mengenai pedang terbang, itu menghempaskan kedua pedang terbang itu. Pada saat ini, Lin Bai terbang ke langit, pedang iblis terbang keluar dari sarung kayu hitam, dan cahaya dingin yang mengejutkan melesat ke langit. Cahaya pedang mendinginkan langit, dan bilah pedang dingin menebas tubuh besar Senkin. Tubuh. Teknik pembunuhan naga dan pembunuh pedang. Dengan satu serangan pedang, cahaya pedang yang menghancurkan bumi jatuh, menghancurkan benda apapun dalam jarak 100 meter. Pedang Lin Bai jatuh, mengejutkan semua orang. Orang-orang kuat yang bertarung di langit dan bertarung untuk level teratas semuanya melihat ke bawah, dan mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata oleh pedang ini. Pedang yang sangat kuat. Sulit dipercaya bahwa pedang sekuat itu digunakan oleh seorang pejuang di tingkat ketiga kematian dan kesulitan. Siapa orang ini? Apakah dia seorang pejuang dari keluarga Feng kita? Yun Xiao, aspirasi para pakar dunia nyata berseru. Kepala keluarga Feng menunduk, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan ngeri, putra suci Akademi Dongzu, Lin Bai. Mendengar kata-kata kepala keluarga Feng, para prajurit di sekitarnya terkejut. Tertegun, dan ketika mereka melihat ke arah Lin Bai lagi, ada ekspresi ngeri di matanya. Ternyata dia adalah Lin Bai. Semua orang kemudian menyadari bahwa orang tersebut adalah Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu yang kini terkenal di seluruh dunia. Saat pedang itu jatuh, kekuatan yang kuat mengguncang langit. Cahaya pedang yang kuat menghantam tubuh Senkin, menebas dari bahu kiri Senkin ke sisi kanan perutnya. Tanda pedang ini memotong sepotong daging dan darah dan terbang. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Senkin. Jelas sekali, pedang Lin Bai menyebabkan pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Senkin. Tubuh Senkin yang berukuran 100 kaki terhuyung dan mundur. Melihat Senkin terluka parah, wajah Lin Bai berseri-seri dengan gembira. Kedua pedang terbang itu terbang lagi. Kekuatan formasi pedang tiba-tiba terbuka. Kedua pedang terbang itu seperti pedang peri, mempermalukan tubuh Senkin, dan mencekik Senkin dengan gila. Meridian dan tulang di tubuh. Puff, puff. Senkin memuntahkan darah dan mundur dengan panik. Langkahnya sangat mengejutkan, dan dia hampir jatuh ke tanah. Kamu. Senkin memandang Lin Bai dengan tidak percaya pada saat ini. Dia merasa bahwa Lin Bai saat ini tampaknya lebih kuat daripada Lin Bai yang berada di Akademi Dongzu sebelumnya. Setelah Senkin awalnya melarikan diri dari Akademi Dongzu, dia dibudidayakan oleh Sekte Iblis. Latihannya berkembang pesat dan tingkat kultivasinya juga terus meningkat. Sekarang dia telah mencapai tingkat kematian dan kesulitan ke-6. Senkin berpikir bahwa dengan kekuatan dan kultivasinya saat ini, dia sudah menjadi yang teratas di antara rekan-rekannya. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia bertemu Lin Bai, dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menghancurkan Lin Bai. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia benar-benar bertemu Lin Bai, dia bahkan tidak bisa menangkap pedang Lin Bai, dan tingkat kultivasi Lin Bai masih 3 alam lebih rendah darinya. Tolong aku, selamatkan aku, senior, selamatkan aku. Senkin memandang Lin Bai yang datang ke arahnya dengan pedang terbang, wajahnya penuh kepanikan, dan dia berteriak ke gunung di belakangnya. Di sini, di gunung yang jauh dari pegunungan Storm, seorang lelaki tua berjubah hitam membuka matanya, dan cahaya terang melesat ke pegunungan Storm. Dia berkata dengan dingin, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. The Putra Suci Akademi Dongzu. Sayang sekali aku bertemu denganmu. Bahkan jika kamu adalah Raja Surga, aku tidak akan lolos dari kematian hari ini. Lelaki tua berjubah hitam itu duduk bersila di atas gunung dengan tatapan galak di wajahnya. Dia mengangkat jarinya dan berkata dengan Lin Bai menunjuk ke arah, kekuatan besar segera berkumpul di kehampaan. Kekuatan ini menghancurkan kehampaan dan menembak langsung ke dada Lin Bai. Lin Bai hendak membunuh Senkin saat ini, tetapi dampak dari kekuatan ini membuat wajah Lin Bai terlihat ngeri. Dia tidak peduli tentang hal lain, dia segera mengaktifkan keterampilan sihirnya dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi kekaisaran. Guntur ilahi Aoki. Tubuh 9 kesengsaraan bulan merah. Saat Lin Bai merasakan kekuatan kematian mendekat, dia segera menggunakan semua senjata ajaib di tubuhnya. Semua cara pertahanan digunakan dengan seluruh kekuatan untuk melawan. Kekuatan kuat ini menghantam Lin Bai, langsung menembus susunan pedang, dan Aoki Divine Thunder akhirnya mendarat di dada Lin Bai.
Kekuatan ini melewati dadanya, dan aliran darah muncrat dari punggung Lin Bai. Lin Bai terbang karena malu dan mendarat di tanah meskipun Lin Bai belum mati. Ketika Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat, ada lubang darah seukuran jari di dadanya, dan darah mengalir keluar. Hah, dia belum mati. Putra suci Akademi Dongsu ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya aku tidak serius, jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Lelaki tua yang duduk bersila di atas gunung itu tiba-tiba berdiri. Semua kekuatan di tubuhnya berkumpul, dan dia menekan jarinya pada kekosongan lagi, dan kekuatan penghancur jatuh pada Lin Bai lagi. Lin Bai tampak ngeri saat ini. Faktanya, Lin Bai siap menghancurkan tubuh iblisnya untuk melawan kekuatan menakutkan ini. Tetapi pada saat kritis ini, kekuatan lembut menimpa Lin Bai, dan kekuatan yang datang langsung musnah. Tuan Tengu, karena Anda di sini, mengapa tidak muncul? Pada saat itu, sebuah suara tua bergema di pegunungan Storm. Lelaki tua di gunung itu tersenyum sedikit, mengambil satu langkah ke depan, dan mencapai langit tinggi di atas pegunungan badai seolah-olah melintasi kehampaan. Dia melihat sekeliling dengan dingin dan mencibir, Feng Tianxing, kamu memang belum mati. Mendengar ini saat itu, di pegunungan Storm, seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping berjalan entah dari mana. Tubuhnya bungkuk, bergoyang setiap 3 langkah, dan setiap 5 langkah, seolah-olah dia bahkan tidak bisa berdiri. Leluhur ketujuh. Kepala keluarga Feng memandang lelaki tua yang tersandung itu dengan heran, dengan mata ngeri. Bab 2596 Tengu yang asli. Leluhur ketujuh. Kepala keluarga Feng memandang lelaki tua yang tersandung itu dengan ngeri, dengan ekspresi ngeri di matanya. Pada saat ini, ketika kepala keluarga Feng melihat kembali ke lelaki tua yang tiba-tiba muncul di udara, matanya menunjukkan kengerian, dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan Tengu. Tuan Tengu dari Gimnasium Kingsong di domain Fengge. Kamu benar-benar bergabung dengan Sekte Iblis. Kata kepala keluarga Feng tidak percaya. Guru Tiangu memandang kepala keluarga Feng dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara dingin, kata-kata orang dewasa sama masuk akalnya dengan kata-kata kalian anak-anak. Keluar dari sini. Saat dia berbicara, Guru Tiangu mengangkat tangannya dan melambaikan kekuatan yang sangat besar. Itu menyapu dan mengguncang patriark keluarga Feng dan lusinan ahli alam bertujuan keluarga Feng, meninggalkan ruang terbuka di udara. Kepala keluarga Feng dan ahli alam bertujuan lainnya memandang Master Tengu dengan kaget, dengan ketakutan di mata mereka. Dia benar-benar menjatuhkan kita semua hanya dengan tangannya. Kekuatan macam apa ini? Bertujuan untuk kesempurnaan hebat. Para ahli alam bertujuan yang kuat dari keluarga Feng berseru. Orang tua yang terhuyung-huyung itu berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia terbatuk-batuk beberapa saat sebelum berbicara. Dia berjalan ke sisi berlawanan dari Guru Tengu dan berkata dengan suara kuno dan berubah-ubah, saya masih ingat pertama kali Anda datang ke sini ratusan bertahun-tahun yang lalu. Ketika keluarga Feng mencari Taoisme, mereka ingin mempelajari Feng Shen Tao Sutra, tetapi gagal, jadi mereka ingin mengambilnya. Saat itu, saya pikir Anda sangat berbakat dan memiliki potensi besar, jadi aku tidak mengambil nyawamu, tapi melepaskanmu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan memimpin begitu banyak prajurit untuk menyerang keluarga Feng saya hari ini. Saya benar-benar salah saat itu. Saya seharusnya membunuh kamu dengan satu pukulan jika aku tahu. Orang tua itu berjalan mendekati Tuan Tengu, dia berkata dengan dingin. Guru Tiangu tersenyum sinis, leluhur ketujuh keluarga Feng, kamu baik-baik saja. Saya khawatir kamu adalah satu-satunya leluhur keluarga Feng yang masih hidup. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah membiarkan saya hidup. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa bertahan hari ini? Bagaimana kalau aku membunuhmu dengan tanganku sendiri? Dulu, aku hanya ingin melihat Feng Shen Tao Sutra, dan kamu hampir menghancurkanku. Aku akan menyelesaikan dendam denganmu hari ini. Tengu, kata orang asli sambil mencibir. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng adalah leluhur keluarga Feng yang belum lahir. Dia telah hidup lebih dari 500 tahun. Awalnya, dia sudah lama berhenti bertanya tentang hal-hal sepele di Dongzu dan mengabdikan dirinya untuk mengasingkan diri. Hanya ingin untuk menerobos alam dan meningkatkan umur panjang. Tapi sekarang keluarga Feng berada di ambang kehancuran, leluhur yang belum lahir ini tidak bisa lagi beristirahat dalam pengasingan. Master Tengu awalnya adalah Master Gimnasium Kingsong di wilayah Fengge. Dia juga dianggap sebagai penguasa di wilayah Fengge. Dia memiliki kekuatan tertentu dan sakti. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Master Tengu benar-benar menyerah kepada Sekte Iblis.
Master Tengu dan leluhur ketujuh dari keluarga Feng saling berhadapan di udara. Fluktuasi kekuatan mengerikan yang memancar dari tubuh mereka membuat ahli alam aspirasi keluarga Feng di sekitarnya sulit untuk menolak. Nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng, kamu harus masuk neraka demi tulang tua ini. Tuan Tiangu mencibir. Nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng tersenyum dan berkata, ketika saya mengubah neraka, saya akan turun secara alami. Guru Tiangu berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan memberimu tumpangan hari ini. Saat dia berbicara, kekuatan di dalam tubuh Tuan Tiangu melonjak dengan liar, dan matanya bersinar. Dengan niat membunuh yang kuat, dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan kekuatan yang kuat mengguncang dunia dan menyerang leluhur ketujuh dari keluarga Feng. Di belakang Master Tengu, kekuatan tak berujung melonjak hingga membentuk bayangan anjing setinggi 100 kaki saat Master Tengu memukul. Bayangan anjing samar itu membuka mulutnya dan menggigit leluhur ketujuh keluarga Feng dengan ganas. Senyum tipis muncul di wajah leluhur ketujuh keluarga Feng. Saya masih bertanya-tanya mengapa kultivasi Anda mencapai titik ini hanya dalam beberapa ratus tahun. Jadi, Anda telah mempraktikkan Tao yang baik dan jahat, itu tipuan yang tidak disengaja. Sangat disayangkan bahwa penganut Tao yang baik dan jahat mengambil jalan yang salah saat itu, tetapi dia tahu bahwa dia berada di jalan yang salah, jadi dia bunuh diri, tetapi kamu masih melangkah lebih jauh dan lebih jauh jalan yang hilang. Keluarga Feng ketujuh Zhu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Orang tua, aku tidak ingin kamu memberiku pelajaran. Tuan Tengu meraung marah dan meninju. Nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, perlahan mengangkat telapak tangannya, menekannya ke depan, dan menangkap pukulan Master Tengu melalui kehampaan. Pada saat yang sama, angin sepoi-sepoi melepaskan kekuatannya. Master Tiangu menemukan bahwa pukulannya ditangkap dengan santai oleh leluhur ketujuh keluarga Feng, dan ada sedikit kejutan di wajahnya. Ini mengejutkan. Saat itu, penganut Tao yang baik dan jahat mengambil jalan yang salah. Dia tahu bahwa dia berada di jalan yang salah, tetapi kamu belum mengetahuinya. Kamu menggunakan jalan orang lain yang salah untuk berurusan denganku. Itu hanya mimpi orang bodoh. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng tersenyum tipis. Mengangkat tangannya dan melambai, angin sepoi-sepoi menyapu, menghantam tubuh Master Tengu dengan kekuatan yang tampaknya sangat besar puluhan juta kilogram, melukai serius Tuan Tengu. Tengu yang asli terus mundur, rambutnya acak-acakan, dan dia memandang leluhur ketujuh keluarga Feng dengan mata kaget dan marah. Ada ekspresi ngeri yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya, dan dia berkata dengan ngeri, kenapa kamu bisa masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sekarang, kamu sudah menjadi orang tua yang sekarat, dan separuh tubuhmu sudah masuk ke dalam loes. Meskipun kultivasimu masih mencapai kesempurnaan, kamu seharusnya sudah mulai menurun. Mengapa demikian? Mengapa kamu masih begitu kuat? Mungkinkah selama ratusan tahun kamu mengasingkan diri, kamu telah memasuki alam Tao? Guru Tiangu memandang leluhur ketujuh keluarga Feng dan berkata dengan dingin. Meskipun aku belum melangkah ke alam Tao, masih mudah untuk berurusan denganmu. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng tersenyum tipis. Sejak leluhur ketujuh keluarga Feng muncul hingga sekarang, wajahnya memiliki perasaan tenang. Bahkan ketika dia mengambil tindakan, kekuatannya tampak sangat lemah, seperti angin sepoi-sepoi. Guru Tengu berkata dengan dingin, karena kamu belum melangkah ke alam Tao, mengapa aku harus takut padamu? Saat dia berbicara, Guru Tengu dipenuhi dengan kekuatan dan kegilaan melonjak. Bayangan anjing di belakang Master Tengu perlahan-lahan muncul pada saat ini. Baru setelah bayangan anjing itu muncul, semua orang melihat dengan jelas bahwa itu sama sekali bukan anjing surgawi, melainkan serigala. Serigala yang melahap bintang dan menginjak-injak segala yang ada di bawah kakinya. Serigala serakah menelan bulan. Tuan Tiangu meraung dengan marah. Bayangan serigala besar di belakangnya membuka mulutnya yang berdarah dan menyedotnya dengan ganas. Ruang di sekitarnya segera berguncang, seolah-olah segala sesuatu di dunia tersedot oleh bayangan serigala. Mereka semuanya hancur. Tidak apa-apa jika kamu tidak mempelajari seni hati serigala dan paru-paru anjing. Hancurkan untukku. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng mengulurkan tangannya ke depan, dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya berubah menjadi bilah angin dan meledak. Seperti tetesan air hujan di seluruh langit, sangat tajam, dan tersapu, bilah angin menghancurkan bayangan serigala serakah. Pada saat yang sama, bilah angin ini mengenai tubuh Master Tengu, memukulinya hingga dia muntah darah, dia terbang mundur dengan panik, dengan darah di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Tidak.
Setelah Master Tengu terbang karena malu, dia mendongak dan melihat masih banyak bilah angin yang menyerangnya. Dia tampak ketakutan, berbalik, dan berlari langsung ke Cakrawala. Bab 2597 Leluhur ketujuh Keluarga Feng. Tuan Tiangu berbalik dan lari. Nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng tersenyum tipis, dia belum belajar banyak tentang keterampilan tuan yang baik dan jahat. Dia telah mempelajari semua cara untuk melarikan diri. Melihat Tuan Tiangu melarikan diri, sang nenek moyang ketujuh. Keluarga Feng tiba-tiba memandang ke arah orang-orang di sekitar dan berkata sambil terkekeh, apakah kamu di sini untuk menjadi tamu di keluarga Feng? Kalau begitu, tinggallah dan minum segelas air. Jika kamu bukan tamu di keluarga Feng, maka aku akan memaafkanmu karena tidak tinggal. Tolong, Feng. Nenek moyang ketujuh dari keluarga itu memandang para prajurit dari Sekte Iblis. Saat Sen Qin melihat Tengu yang asli melarikan diri, dia kembali ke bentuk aslinya dan pergi dengan cepat. Setelah melihat kekuatan leluhur ketujuh keluarga Feng, orang-orang kuat di alam aspirasi itu menjadi ketakutan dan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kepergian ahli alam Ascension dan hilangnya Sen Qin, prajurit lainnya melarikan diri ke segala arah dan menghilang di depan pegunungan Storm. Awalnya, keluarga Feng berada dalam situasi terkutuk, namun kini dengan kemunculan leluhur ketujuh keluarga Feng, situasinya telah terbalik. Leluhur ketujuh. Leluhur ketujuh. Salam kepada leluhur ketujuh. Salam kepada leluhur ketujuh. Para pejuang keluarga Feng melangkah maju satu demi satu dan membungkuk kepada lelaki tua yang tersandung di udara. Kepala keluarga Feng buru-buru mendatangi leluhur ketujuh keluarga Feng dan berkata dengan rasa bersalah, leluhur ketujuh, maafkan saya, sayalah yang gagal mengelola keluarga Feng dengan baik dan mengganggu budidaya leluhur ketujuh. Nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng melirik kepala keluarga Feng, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa ada tempat yang baik di masa sulit. Saat dia berbicara, leluhur ketujuh dari keluarga Feng memandangi tubuh Tuan Feng Wu, bergetar kepalanya dan berkata, baiklah, Tuan Feng Wu, jangan berpura-pura mati, bangunlah. Saat dia berbicara, leluhur ketujuh keluarga Feng mengarahkan jarinya ke mayat Tuan Feng Wu. Saya melihat tubuh Tuan Feng Wu yang dihancurkan menjadi roti daging oleh Sen Qin, tetapi pada saat ini, dia dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Pada saat ini, Tuan Feng Wu juga berdiri dari tanah. Setelah melihat Tuan Feng Wen yang hilang, dia mengepalkan tinjunya dan berkata kepada leluhur ketujuh, saya telah melihat leluhur ketujuh. Tuan Feng Wen melihat Tuan Feng Wu kembali dari kematian dan segera menangis kegirangan. Dia berlari dengan penuh semangat dan berseru, saudaraku, kamu belum mati. Kamu belum mati. Apakah kamu benar-benar belum mati? Feng Wujun mengangguk sedikit dan tersenyum. Tapi bagaimana ini mungkin? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda dipukul oleh Sen Qin. Kata Feng Wenjun tidak percaya. Tuan Feng Wu tidak berbicara dan tetap diam. Saat ini, leluhur ketujuh dari keluarga Feng berkata, Wenjun, kamu seharusnya bahagia karena saudaramu telah kembali dari kematian. Ini bukan waktunya untuk bertanya. Ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun apa yang kamu lihat hari ini. Feng Wenjun mengangguk dalam diam. Lin Bai berdiri di samping dan memandang Tuan Feng Wu, dan berkata dengan terkejut di dalam hatinya, semangat bela diri iblis. Lin Bai tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika orang mati ingin dibangkitkan di dunia ini, satu-satunya cara untuk melakukannya itu adalah menggunakan obat ajaib legendaris dari orang mati yang masih hidup dengan daging dan tulang putih. Atau mungkin itu adalah roh bela diri iblis. Jelas, meskipun keluarga Feng memiliki dasar yang dalam, tidak mungkin untuk memiliki obat ajaib yang dapat membuat mayat hidup dengan daging dan tulang putih, jadi hanya ada satu cara untuk mengatakannya. Yaitu, Tuan Feng Wu memiliki roh bela diri iblis. Pada saat ini, leluhur ketujuh dari keluarga Feng melihat Lin Bai memandang Tuan Feng Wu dengan bingung, dan berkata sambil tersenyum, ini pasti putra suci Akademi Dongzu. Lebih baik menemuinya daripada menemuinya setelahnya sudah lama mendengarnya. Ketika saya melihatnya hari ini, dia sungguh luar biasa. Lin Bai kembali sadar, mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai dari Akademi Dongzu, saya telah bertemu dengan senior keluarga Feng. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas bantuan putra suci Akademi Dongzu hari ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Saya malu. Saya sangat lemah sehingga saya bahkan tidak membantu. Nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Feng mengalami bencana besar hari ini. Saya tidak ingin mengambil tindakan. Tetapi sekarang keluarga Feng berada di ambang kehancuran. Runtuh.
Keluarga Feng telah menghiburku selama ribuan tahun. Inilah waktunya untuk keluar dan meregangkan anggota tubuhmu. Feng Wenjun. Teriak leluhur ketujuh keluarga Feng dengan tenang. Feng Wenjun menjawab, tolong beri saya instruksi dari leluhur ketujuh. Leluhur ketujuh keluarga Feng berkata, atas nama keluarga Feng, Anda segera mengeluarkan pengumuman kepada semua prajurit di wilayah Fengge, mengatakan bahwa keluarga Feng bersedia berkontribusi dalam pembersihan wilayah Fengge. Mengundang semua pejuang dari wilayah Fengge untuk berkumpul di Pegunungan Badai. Pada saat yang sama, dalam 10 hari, keluarga Feng akan membersihkan wilayah Fengge dan bunuh semua prajurit Sekte Iblis yang mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topi hitam. Jangan tinggalkan siapapun, kata leluhur ketujuh keluarga Feng dengan nada yang sangat mendominasi. Ketika Feng Wenjun mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Ya." Nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng berteriak kepada Lin Bai lagi, "Tuan Lin Bai." Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior dari keluarga Feng." Leluhur ketujuh keluarga Feng berkata, "Karena saya telah dibebaskan dari pengasingan, maka serahkan prajurit Sekte Iblis di wilayah Fengge kepada saya. Mohon jangan khawatir tentang Akademi Dongzu. Tentu saja, jika Akademi Dongzu membutuhkan keluarga Feng, tolong, beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan leluhur ketujuh di sini, saya percaya bahwa para prajurit dari Sekte Iblis tidak akan berani melakukan kesalahan dengan mudah. Dengan keluarga Feng di domain Fengge, saya yakin Lang Lang dan King Ming akan segera dipulihkan. Kata-kata leluhur ketujuh senior, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada para tetua pengadilan ketertiban ilahi. Kalau begitu, saya masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Lin Bai berkata sambil mengepalkan tangan. Sambil berbicara, Lin Bai hendak pergi bersama Lan Yuxin dan Hu Xiner. Feng Wenjun berseru pada saat ini, "Saudara Lin, mau kemana?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saudara Feng, sekarang keluarga Feng telah menetap, saya secara alami akan pergi mencari Sen Qin. Orang ini adalah terkait dengan Sekte Iblis. Tokoh intinya terkait erat. Jika saya bisa menangkapnya, saya pasti akan belajar banyak hal." Feng Wenjun mengangguk dan berkata, "Awalnya, saya seharusnya pergi dengan saudara Lin saat ini, tetapi sekarang keluarga Feng masih memiliki jika Anda membutuhkan saya benar-benar tidak bisa pergi." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya mengerti. Saudara Feng, setelah masalah ini diselesaikan, mari kita bertemu lagi di Akademi Dongzu." Feng Wenjun berkata, "Jalan di depan berbahaya, harap lebih berhati-hati, saudara Lin." Lin Bai tersenyum tipis dan mengangguk. Leluhur ketujuh dari keluarga Feng berkata, "Putra suci Lin Bai, jika Anda ingin menemukan prajurit yang baru saja berubah menjadi Baizang, Anda dapat pergi ke hutan naga racun di ujung selatan domain Fengge. Arah masuk yang melarikan diri dari Tuan Tiangu dan Sen Qin adalah hutan naga racun. Dan ke arah itu, hanya hutan naga racun yang dapat menyembunyikan orang. Tetapi Anda harus berhati-hati. Meskipun Tengu yang asli terluka parah oleh saya, budidayanya adalah bagaimanapun juga bercita-cita menuju keadaan kesempurnaan agung dan tidak bisa diremehkan." Nenek moyang ketujuh keluarga Feng berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Lin Bai mengangguk sedikit, "Senior, yakinlah, junior ini tidak akan bertindak sembarangan. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal." Lin Bai segera meninggalkan keluarga Feng bersama Lan Yuxin dan Hu Xiner, dan langsung menuju ke naga beracun yang disebutkan oleh leluhur ketujuh keluarga Feng. Pergilah ke hutan. Saat Lin Bai pergi, prajurit keluarga Feng mulai membersihkan medan perang. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng datang ke istana bawah tanah yang redup. Di istana bawah tanah ini terdapat ukiran potret individu di keempat dindingnya, yang jelas merupakan nenek moyang keluarga Feng. Di tengah istana bawah tanah ini, seberkas cahaya jatuh dan menerangi platform batu giok. Pada saat ini, leluhur ketujuh dari keluarga Feng datang ke platform batu giok dan mengambil gulungan berdebu dari platform batu giok. Setelah membukanya, ada beberapa kata tertulis di atasnya dan beberapa gambar dilukis di atasnya. Apakah dia kembali? Jika ada orang yang berada di sebelah leluhur ketujuh keluarga Feng saat ini, mereka dapat mengenalinya jika mereka melihat gambar dan kata-kata pada gulungan itu. Gulungan itu menggambarkan seekor ular putih yang tampak seperti batu giok putih, dan di atas kepala ular putih itu, duduk seorang wanita cantik genit. Bab 2598 Hutan Naga Racun. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng berdiri di istana bawah tanah, memandangi potret ular putih dan wanita cantik di gulungan itu dengan tatapan muram. Di sisi gulungan itu, ada juga teks tertulis, "Putri pemberontak dari keluarga Dewa Racun,
Zhao Yue, tidak mematuhi aturan keluarga, membuat kesalahan besar, dan melarikan diri dari keluarga. Sekarang dia diperintahkan untuk diburu oleh semua penggarap kuno. Hukuman, jangan pernah mentolerir. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng melihat gulungan itu dalam diam untuk waktu yang lama, dan kemudian mengeluarkan sebuah buku kuno dari tas penyimpanan, yang mencatat banyak kata, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng melihat teks klasik, dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu, Dongsu dibagi menjadi 9 domain dan 10 raja. Apakah bencana 9 domain dan 10 raja saat ini terkait dengan apa yang terjadi saat itu? Hari ini, dinasti Longteng, dinasti Dayan, dinasti Suanying, dinasti Yanlong, dinasti Qingyu, dinasti Sentian, dinasti Zhenwu, semuanya dihancurkan, keluarga kerajaan dibantai. Domain Dongshan, domain Pedang, domain Tianbei, domain Danding. Wilayah Shenlong, wilayah Fengge, dieksekusi satu demi satu, terutama keluarga di dalamnya yang dibantai. Ini jelas bukan perang biasa. Di bawah perang ini, pasti ada hal lain yang disembunyikan. Nenek moyang ketujuh keluarga Feng melihat buku-buku kuno dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah Lin Bai, Lan Yuxin, dan Hu Xiner meninggalkan keluarga Feng, mereka langsung menuju ke depan. Lin Bai, kemana kita akan pergi sekarang? Lan Yuxin mendekati Lin Bai dan bertanya. Lin Bai berkata, karena leluhur ketujuh dari keluarga Feng mengatakan bahwa hanya pegunungan naga racun yang dapat menyembunyikan orang, mari kita pergi ke pegunungan naga racun dan melihat-lihat. Lan Yuxin dan Hu Xiner keduanya mengangguk sedikit. Lin Bai dan tiga lainnya langsung menuju pegunungan Poison Dragon. Apa yang sebenarnya dilakukan Sekte Iblis? Lin Bai terus memikirkan pertanyaan ini di benaknya. Sampai saat ini, Lin Bai masih belum mengerti apa yang ingin dilakukan Sekte Iblis dengan membuat keributan besar di Dongzu. Ketika Lin Bai dan yang lainnya sedang menuju ke pegunungan naga beracun, kompas suara Lan Yuxin datang dengan berita. Lan Yuxin mengeluarkannya dan melihatnya, dan tiba-tiba ekspresi dingin muncul di wajahnya. Lin Bai dan Hu Xiner sama-sama memperhatikan ekspresi serius Lan Yuxin, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lan Yuxin berkata, saya baru saja menerima kabar dari ayah saya bahwa pemimpin Sekte Iblis memimpin ratusan orang untuk bercita-cita ke tingkat teratas. Orang kuat secara pribadi datang ke dinasti Li. Dinasti Li dihancurkan. Hampir seluruh keluarga kerajaan dibantai, dan tidak ada yang selamat. Setelah dinasti Li dihancurkan, pemimpin Sekte Iblis menghilang lagi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, lihat, Sekte Iblis semakin cepat, kita harus cepat. Temukan Senkin sesegera mungkin dan pelajari darinya apa yang ingin dilakukan oleh Master Sekte Iblis. Ketiganya mereka berlari langsung menuju hutan naga racun. Hutan naga racun adalah hutan besar di dalam domain Fengge, dipenuhi dengan racun sepanjang tahun dan ular serta binatang berbisa merajalela. Hanya sedikit orang yang menghuninya. Banyak pejuang yang tidak mau masuk ke hutan naga racun dengan mudah. Ini adalah hutan naga racun. Lan Yuxin dan Lin Bai tiba di luar hutan naga racun, dengan sedikit kesungguhan di wajah mereka. Melihat racun di hutan di depan, ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan masuk ke hutan naga racun dulu. Ayo cari tempat istirahat dulu. Lin Bai tidak terburu-buru memasuki hutan naga racun. Sebaliknya, dia, Lan Yuxin dan Hu Xiner menemukan sebuah kota kecil di luar hutan naga racun. Hutan naga racun dan tinggal di sana ke dalam penginapan. Kota kecil ini sangat kecil, dan prajurit di dalamnya tidak memiliki level yang terlalu tinggi, dan mereka tidak dipandang rendah oleh para murid Sekte Iblis, jadi kota kecil ini masih relatif damai sekarang. Setelah Lin Bai masuk ke penginapan, dia mengunci diri di pintu. Pada saat ini, sosok Lin Bai bergoyang, dan seorang pria yang tampak persis seperti Lin Bai keluar dari belakangnya. Lin Bai mengeluarkan pakaian hitam, jubah hitam, dan topi bambu hitam dari tas penyimpanan, melemparkannya ke pria itu, dan berkata dengan wajah dingin, pergi ke hutan naga racun untuk melihat apakah kamu dapat menemukan Senkin. Begitu kamu menemukannya, segera beritahu aku. Orang di belakang Lin Bai jelas-jelas adalah tiruan Lin Bai. Iblis itu mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topi hitam yang diberikan Lin Bai padanya, berbalik dan menghilang ke dalam ruangan menjadi kepulan asap biru, memasuki hutan naga racun tanpa suara. Dan Lin Bai berada di kota kecil ini, menunggu kabar tentang tubuh iblis. Di hutan naga racun, sekarang ada sejumlah besar prajurit inti dari Sekte Iblis berkumpul di sini. Di dalam gua yang gelap dan lembab, Tuan Tiangu meraung dengan marah, sialan. Sialan.
Saya tidak menyangka leluhur ketujuh keluarga Feng akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Saya bukan lawannya. Jika Lin Bai yang ada di sini pasti kaget, karena kini terdapat ratusan pendekar di gua ini. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat di alam kematian dan kesengsaraan serta alam aspirasi. Orang yang paling berkuasa adalah Guru Tenggu. Tentu saja, Senkin, yang terluka parah, juga termasuk di antara mereka. Senkin terbangun dari pemulihannya, wajahnya muram, dan dia berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan Putra Suci Akademi Dongzu telah datang ke domain Fengge. Saya pikir dia akan pergi untuk mendukung orang lain. Di mana adalah wilayah dan dinasti. Senior Tenggu, apakah kamu benar-benar tidak mampu menghadapi leluhur ketujuh keluarga Feng? Senkin bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Tiangu berkata dengan dingin, nenek moyang ketujuh dari keluarga Feng adalah orang kuat yang berumur paling lama di wilayah Fengge yang bercita-cita mencapai alam Dzogchen. Dia pada dasarnya adalah orang kuat seperti 7 atau 800 tahun yang lalu. Aku sudah melihatnya. Dia sudah mati, tapi dia tidak menyangka lelaki tua ini masih hidup. Dia terlalu kuat, dan dia juga telah melatih keterampilan unik keluarga Feng, Feng Shen Daojing. Aku bukan tandingannya. Senkin berkata dengan dingin, Senior Tenggu, kamu dalam masalah sekarang. Jimat hidup dan mati akan berlaku dalam waktu setengah bulan. Jika kita belum menjatuhkan keluarga Feng saat itu, Senior Tenggu mungkin akan lebih buruk daripada mati. Master Tenggu berkata dengan dingin. Melihat Senkin, ada sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Guru Tiangu berkata dengan dingin, jangan khawatir, dalam waktu setengah bulan, saya pasti akan memenangkan keluarga Feng untuk Master Sekte. Selain itu, saya juga meminta utusan Senkin untuk tidak memberitahu Master Sekte tentang kekalahan kita untuk saat ini. Senkin mengangguk dan berkata, kalau begitu, itu wajar. Senior Tenggu, apakah Anda yakin dapat menjatuhkan keluarga Feng dalam waktu setengah bulan? Apakah Anda memiliki tindakan pencegahan sekarang? Master Tenggu tampak serius, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mengetahui hal ini, aku secara alami memiliki milikku. Caranya, kamu dapat menyembuhkan lukamu di hutan naga racun. Aku akan pergi selama beberapa hari. Ketika aku kembali, aku pasti akan pergi bisa menelan keluarga Feng. Setelah mengatakan itu, Master Tenggu berbalik dan meninggalkan gua. Senkin memandang orang-orang kuat di sekitarnya yang berada di alam aspirasional dan berkata, perhatikan alam tersebut. Selain itu, kirim orang untuk menyelidiki situasi di wilayah Fengge. Saya perlu mengetahui pergerakan keluarga Feng selanjutnya. Ya, Tuan Utusan. Orang kuat yang menguasai alam aspirasional ini tampaknya sangat patuh pada Senkin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Senkin, dia segera berbalik dan pergi. Senkin adalah satu-satunya yang tersisa di gua yang gelap ini. Pada saat ini, Senkin berkata dengan wajah dingin, Tuan Tenggu, apa yang akan Anda lakukan jika Anda pergi selama beberapa hari? Saat dia berbicara, Senkin berbalik dan menghilang ke dalam gua. Bab 2599 Berita dari Sekte Iblis. Hutan naga beracun. Di hutan yang dipenuhi racun, seorang pejuang yang mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topi bambu hitam berjalan maju dengan hati-hati. Ketika dia berjalan ke dalam hutan naga racun, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari dalam hutan, mengapa kamu masih nongkrong di sini? Mengapa kamu tidak mencari tempat untuk menyembuhkan lukamu? Jika seorang pejuang menemukan jejakmu, beritahu keluarga Feng apa yang harus saya lakukan. Pada saat ini, seorang prajurit berbaju hitam muncul di hadapannya. Dia mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topi bambu hitam, sehingga menyulitkan orang untuk melihat wajah dan sosoknya. Jelas. Setelah dia muncul, dia tampak berkata dengan dingin. Di hutan, dua prajurit berbaju hitam saling berhadapan dengan jarak 10 meter. Pada saat ini, prajurit berpakaian hitam berkata sambil tersenyum, saya Dong Fang Bai, yang awalnya adalah seorang pejuang dari wilayah Fengge. Dia ingin bergabung dengan Sekte Iblis. Sekarang dia mengikutimu ke hutan naga racun, tetapi secara tidak sengaja mendapat hilang. Pria kulit hitam ini prajurit berpakaian jelas merupakan tubuh iblis Lin Bai. Ternyata kamu adalah seorang pejuang dari Fengge Domain. Kamu hanya berada di alam Yinsane, dan kamu ingin bergabung dengan Sekte Iblis kami. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Sekte Iblis kami tidak menginginkan orang yang lemah. Prajurit yang dibutuhkan Sekte Iblis. Tingkat kultivasi setidaknya adalah tingkat kultivasi untuk kesulitan. Prajurit berpakaian hitam berkata dengan dingin. Tubuh iblis tersenyum dan berkata, meskipun tingkat kultivasi saya hanya di alam Yinsane,
saya telah mencapai tingkat kultivasi kesempurnaan agung di alam Yin Sen. Saya yakin tidak akan lama lagi saya dapat menerobos ke alam Yin Sen. Titik kematian dan kesulitan. Tubuh iblis awalnya lahir. Pada saat itu, tingkat kultivasinya tidak berada pada tingkat alam ramuan ilahi, tetapi Lin Bai menggunakan sejumlah besar sumber daya budidaya dan ramuan di Akademi Dongzu untuk kembalikan tingkat kultivasi tubuh iblisnya ke puncak alam Yin Sen. Prajurit berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, mari kita lihat bahwa kamu masih berlatih. Sekarang kamu telah menemukan tempat ini, kamu dapat tinggal. Ikuti saja aku dan ingatlah untuk tidak pergi terlalu jauh." Tubuh iblis itu mengangguk dan tersenyum, "Terima kasih banyak, saudaraku." Pada saat ini, tubuh iblis Lin Bai juga melihat bahwa tingkat budidaya prajurit sekte iblis ini adalah tingkat budidaya kematian dan kesulitan tingkat pertama. Lin Bai berjalan menuju prajurit berpakaian hitam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, sekte iblis tidak menginginkan prajurit yang belum siap mati dalam kesulitan. Saat kita mengepung keluarga Feng barusan, bukankah aku melihat begitu banyak prajurit siapa yang tidak memiliki tingkat kultivasi untuk mati dalam kesulitan? Mengapa mereka juga mengaku sebagai pejuang dari sekte iblis?" Prajurit berpakaian hitam itu mencibir, "Apa yang kamu tahu? Sekarang sekte iblis semakin menguasai momentum, prajurit manapun yang mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topi hitam dapat menyebut diri mereka sendiri. Saya adalah prajurit dari sekte iblis, dan sekte iblis tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka. Faktanya, prajurit sejati dari sekte iblis akan hanya jadilah pejuang yang menghadapi kematian atau kesulitan. Dan Anda telah melihat begitu banyak orang di luar keluarga Feng. Para pejuang dari sekte iblis, pada kenyataannya, mereka hanyalah orang-orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Beberapa hari yang lalu, utusan Sen Qin mengeluarkan pemberitahuan kepada para prajurit di seluruh wilayah Fengge. Jika mereka menginginkan sumber daya dan harta budidaya keluarga Feng, kemudian ikuti kami untuk menyerang keluarga Feng. Setelah keluarga Feng dihancurkan, semua budidaya sumber daya di dalamnya akan menjadi milik mereka. Itulah mengapa dia melihat begitu banyak prajurit sekte iblis datang. Sebenarnya, mereka sama sekali bukan prajurit sekte iblis, mereka hanyalah pion di tangan sekte iblis. Tidak kamu juga pergi ke keluarga Feng setelah mendengar pengumuman ini? Prajurit berpakaian hitam berkata sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mendengar pengumuman apapun. Saya masih mengasingkan diri saat itu. Seorang teman saya datang memberitahu saya bahwa dia akan menghasilkan banyak uang. Dia meminta saya untuk mengenakan pakaian hitam dan pergi bersamanya. Tunggu sampai aku tiba. Barulah kita tahu bahwa kita akan mengepung keluarga Feng. Sayang sekali, salah satu temanku dibunuh oleh keluarga Feng dalam perkelahian tadi." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Prajurit berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, "Itu dia." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu pada saat ini, "Saudaraku, jika keluarga Feng dihancurkan, semua sumber daya pelatihan akan diambil oleh prajurit lain yang berpura-pura menjadi murid iblis. Sekte, lalu kenapa sekte iblis harus repot? Bagaimana dengan menyerang keluarga Feng?" Prajurit berpakaian hitam itu merenung sejenak dan berkata, "Tentu saja ini yang dimaksud oleh pemimpin sekte-sekte iblis. Dia hanya memerintahkan kita untuk menghancurkan keluarga Feng. Mengenai cara apa yang kita gunakan, pemimpin sekte tidak peduli." Lin Bai mendengarkan. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Apakah penguasa sekte iblis hanya ingin menghancurkan keluarga Feng?" Lin Bai telah menduga sebelumnya bahwa sekte iblis mengganggu Dongzu dan menghancurkan beberapa dinasti dan wilayah untuk mengolah sumber daya. Tapi sekarang Lin Bai mengetahui dari para prajurit sekte iblis bahwa keinginan sekte iblis untuk menghancurkan keluarga Feng hanyalah niat dari pemimpin sekte iblis. Mereka tidak melakukannya untuk mengolah sumber daya. Jika bukan karena sumber daya budidaya, lalu mengapa? Lin Bai berpikir keras dalam hatinya. Prajurit berbaju hitam itu mengerutkan kening dan memandang Lin Bai dan berkata, "Nak, kenapa aku merasa kamu banyak bicara? Kamu tidak bisa menjadi mata-mata dari keluarga Feng." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa menjadi? Adapun mata-mata, saya dengan tulus ingin bergabung dengan sekte iblis." Prajurit berbaju hitam berkata dengan dingin, "Sebaiknya tidak. Jika tidak, Anda tidak akan bisa keluar dari pegunungan naga racun." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya mendengar master dari sekte iblis tidak terlalu mahir, jadi bagaimana dia bisa membuat begitu banyak pria kuat yang bercita-cita menjadi yang teratas bersedia menyerah padanya?" Mendengar ini, mata prajurit berpakaian hitam itu berbinar.
dan wajahnya menjadi sedikit galak. Pada saat ini, prajurit berbaju hitam perlahan mengangkat kain hitam di lehernya. Lin Bai melihat ada tanda kata, hidup dan mati, di lehernya. Apakah kamu melihatnya? Prajurit berpakaian hitam itu bertanya. Lin Bai mengangguk dan berkata, apa ini? Prajurit berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, benda ini disebut jimat hidup dan mati. Ini adalah segel kutukan yang sangat kuat. Jika penawarnya tidak diambil di dalam waktu yang ditentukan, hidup dan mati akan hancur. Ketika jimat pecah, bahkan orang kuat yang telah mencapai alam kesempurnaan agung tidak dapat menahan rasa sakit karena pencabutan tulang, rasa sakit yang meremukkan kulit, rasa sakit yang menyayat hati, dan rasa sakit yang menyayat jiwa. Menguras rasa sakit. Setiap prajurit dari Sekte Iblis saat ini memilikinya di tubuhnya. Jimat hidup dan mati. Jika ada prajurit tanpa jimat hidup dan mati, itu hanya bisa berarti bahwa mereka hanyalah prajurit yang berpura-pura menjadi prajurit Sekte Iblis dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Prajurit berbaju hitam berkata dengan tenang. Lin Bai berkata, jadi begitu, beginilah cara Master Sekte Iblis dapat mengendalikan orang-orang kuat di alam aspirasi. Prajurit berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, iya. Saat Lin Bai melihat hidup dan mati jimat, Lin Bai He bergumam di dalam hatinya, ini bukanlah segel kutukan hidup dan mati. Saya pernah diberi segel kutukan hidup dan mati oleh Patriark Ding, tapi itu tidak sama dengan jimat hidup dan mati ini. Asal muasal. Jimat hidup dan mati ini seharusnya lebih tidak terduga. Siapa sebenarnya pemimpin Sekte Iblis ini? Dia benar-benar bisa memasang segel kutukan yang begitu cerdik. Lin Bai berkata dengan rasa ngeri di dalam hatinya. Ketika Lin Bai dan prajurit berbaju hitam sedang berjalan di hutan mengobrol, Lin Bai tiba-tiba mendongak dan melihat sebuah gua yang gelap dan lembab di hutan di depan. Pada saat ini, Tengu yang asli keluar dari gua, dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Lin Bai tampak terkejut, sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat orang lain berjalan keluar gua, dan itu adalah Sen Qin. Setelah Sen Qin keluar dari gua, dia segera menuju ke arah Master Tengu. Bab 2600 Pelacakan. Apakah mereka Tengu Zenren dan Sen Qin? Kemana mereka pergi diam-diam sekarang? Lin Bai berkata dengan rasa ingin tahu. Segera, Lin Bai mengambil satu langkah untuk mengejar Sen Qin. Tetapi prajurit berbaju hitam di sebelah Lin Bai meraih Lin Bai dan berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai berkata, saya melihat mereka berdua bergegas pergi. Mungkin terjadi sesuatu. Saya ingin pergi dan bersenang-senang lihat. Prajurit berpakaian hitam berkata dengan dingin, itu bukan waktu kita untuk mengurusnya, jangan perhatikan itu. Apa yang bisa terjadi pada Messenger Sen Qin dan Senior Tengu setelah membicarakannya? Nak, jadilah hati-hati jangan sampai mendapat masalah. Lin Bai dengan ekspresi agak cemas di wajahnya, dia melepaskan diri dari tangan prajurit berpakaian hitam itu dan dengan cepat bergerak maju. Prajurit berpakaian hitam itu buru-buru menyusul, menghentikan Lin Bai, dan berkata dengan dingin, sudah kubilang jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Lin Bai berbalik untuk melihat. Prajurit berpakaian hitam itu, dan bunga centil mulai bermekaran di mata kanannya. Dan pada saat ini, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Siapa kamu? Prajurit berpakaian hitam melihat niat membunuh di tubuh Lin Bai, dan segera meraung seperti musuh yang tangguh. Terima kasih telah banyak berbicara denganku dan memberitahuku begitu banyak berita. Untuk membalas budimu, aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Lin Bai memandang prajurit berpakaian hitam itu dengan senyum garang dan berkata, apakah kamu dari keluarga Feng? Kata prajurit berpakaian hitam itu dengan ngeri. Keluarga Feng? Haha, aku bukan pejuang dari keluarga Feng. Kata Lin Bai sambil tersenyum sinis. Prajurit berpakaian hitam itu mendengus dingin, seorang pejuang di puncak alam Yin Sein berani membuat masalah di depanku. Saya pikir kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Menderita kematian. Si hitam prajurit berpakaian mendengus dingin dan mengeluarkannya dari kotak penyimpanan. Dia mengeluarkan pedang dari tasnya dan menebaskannya ke tubuh Lin Bai. Lin Bai tidak bersembunyi atau menghindar, membiarkan pisaunya jatuh. Pada saat ini, Lin Bai mengambil langkah maju dan muncul di depan prajurit berpakaian hitam dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangan dan menggali ke dalam dada prajurit berpakaian hitam itu, dan menusuk dadanya dengan cakar, menariknya. Hati hidup keluar. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Lin Bai memegang hati prajurit berpakaian hitam itu dan berkata sambil tersenyum. Prajurit berpakaian hitam menatap Lin Bai dengan kaget, matanya perlahan kehilangan warna kehidupan, dan dia sudah mati di tanah. Pada saat ini,
Lin Bai berbalik, dengan bunga ajaib tertidur di matanya, dan Lin Bai terbang menuju punggung Sen Qin. Di hutan naga racun, Master Tengu berada di depan, Sen Qin mengikuti di belakang, dan Lin Bai mengikuti di belakang Sen Qin. Pada saat yang sama, tubuh iblis mengirimkan pesan kepada Lin Bai sendiri. Di luar hutan naga racun, di kota kecil dan penginapan, Lin Bai awalnya duduk bersila untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Sekarang dia perlahan membuka matanya, melihat ke dalam hutan naga racun, dan berkata dengan suara dingin, "The tubuh iblis telah menemukan Sen Qin, dan Sen Qin sedang meninggalkan area inti hutan naga racun saat ini. Meninggalkan perlindungan orang kuat di alam aspirasional, ini memberi saya peluang bagus." Lin Bai berdiri di jendela penginapan, memandangi bulan terang di luar jendela, dan segera dia melompat, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju ke hutan naga racun. Kali ini, Lin Bai bertindak sendiri dan tidak menelepon Lan Yuxin dan Hu Xiner. Lin Bai pergi dengan pedang terbang dan bergegas langsung ke hutan naga beracun. Tubuh iblis Lin Bai mengikuti Sen Qin dan terbang dengan cepat di hutan naga racun. Dia merasa bahwa Sen Qin semakin jauh dari area pusat hutan naga racun, dan sudah jauh dari mereka yang kuat. Orang-orang di alam aspirasi. Tempat ini tidak lagi berada dalam lingkaran perlindungan para pejuang di alam aspirasional. Kamu dapat mengambil tindakan sekarang. Lin Bai mengikuti Sen Qin. Pada saat ini, ketika dia merasa bahwa tidak ada orang kuat di alam aspirasional dalam A100 mil, mata iblis Lin Bai bunga ajaib di pupilnya mulai mekar, dan aura mendominasi perlahan menyebar. Saat ini, Sen Qin tiba-tiba berhenti. Lin Bai melihat gerakan aneh Sen Qin dan langsung tidak bertindak gegabah. Sen Qin berhenti, dan setelah menunggu lama, dia terus bergerak maju. Apa yang dia lakukan? Lin Bai langsung penasaran dan bergegas pergi ke tempat Sen Qin sebelumnya. Dia mendongak dan melihat pohon tua besar di depannya. Pohon tua ini membutuhkan 100 orang untuk mengelilingi batangnya untuk memeluknya, dan mahkotanya menutupi langit. Pohon tua ini mungkin adalah pohon terbesar di hutan naga racun saat ini. Lin Bai melihat Sen Qin pergi ke bawah pohon tua, menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia mulai mengelilingi pohon tua itu secara teratur. Lin Bai memandang tindakan Sen Qin dengan serius. Pada saat ini, setelah Sen Qin mengitari pohon tua itu beberapa kali, pohon tua itu tiba-tiba bergetar. Sebuah celah terbuka di batang besar itu, dan sebuah pintu tampak muncul. Sen Qin terkejut dan dengan hati-hati melangkah ke dalam celah itu. Setelah Sen Qin masuk, retakan itu segera kembali ke keadaan semula. Setelah menunggu lama, Lin Bai keluar dari kegelapan dan sampai di bawah pohon tua itu. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan tindakan Sen Qin barusan. Segera, Lin Bai mulai mengelilingi pohon tua itu sesuai dengan setiap gerakan Sen Qin. Pindah sekarang. Tentu, 8 lingkaran. Terbalik, 9 lingkaran. Lin Bai mengikuti metode Sen Qin sebelumnya dan mengitari pohon tua itu untuk sementara waktu. Pohon tua itu bergetar hebat dan retak. Lin Bai datang ke celah, melihat kegelapan di dalam, mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya ada lingkaran sihir di sini. Apa yang ada di sini? Mengapa Sen Qin ada di sini? Apakah dia mengikuti Master Tengu? Bisik Lin Bai. Pada saat ini, setelah Lin Bai menyampaikan pesan kepada dirinya sendiri, dia dengan hati-hati melangkah ke dalam celah. Berjalan ke dalam celah, ada kegelapan dan dingin di depan. Tapi Lin Bai merasa bahwa jalan di celah ini secara bertahap menuju ke bawah tanah. Saat kami berjalan lebih jauh, cahaya muncul di depan kami. Di dinding batu di kedua sisi lorong, ada lampu hijau aneh yang menerangi lorong tersebut. Tempat ini agak aneh. Lin Bai berjalan maju dengan hati-hati. Ketika Lin Bai bergerak maju dengan hati-hati, dia tiba-tiba mendengar pertengkaran hebat datang dari depan. Sen Qin, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ternyata tempat pemakaman Tuan baik dan jahat yang terkenal di Dongzu sebenarnya ada di sini. Pedang itu adalah... Apakah itu pedang yang dikenakan oleh penguasa kebaikan dan kejahatan saat itu? Pedang ketidakkekalan ilahi. Sen Qin, keluarlah, ini bukan tempat yang seharusnya, jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Senior Tengu, tolong cari tahu sekarang. Benarkah? Saya memiliki metode untuk mengaktifkan jimat hidup dan mati. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat segera mengubah Anda menjadi genangan nanah dan darah? Sen Qin mengatakan ini, dan Master Tengu pun diam untuk waktu yang lama. Dan memanfaatkan momen ini, Lin Bai dengan hati-hati sampai ke ujung lorong, bersembunyi di kegelapan, dan melihat ruang batu kecil di depan lorong, dan di ruang batu, ada kerangka layu duduk bersila. Di depan tulang yang layu,
Ada pedang panjang berdebu, panjang sekitar 3 kaki dan lebar 2 jari. Meskipun pedang itu berdebu, Lin Bei bisa merasakan energi yang kuat datang dari pedang tersebut. Kekuatan teror berfluktuasi. Kekuatan pedang ini mungkin melebihi senjata seni bela diri ekstrim biasa.